Yang kedua dulu kan memang lahirnya kan anaknya kondisinya memang ada kelainan ya waktu itu. Terus bangun-bangun, loh tiba-tiba ngeliat ruangan TV itu udah penuh sama gula gitu, gula satu toples itu ditumpahin semua sama dia ke lantai dan ke sofa. Terus dia dulu ya, nama aku Dwi Hapsari, tapi mungkin teman-teman kenalnya Cuy. Terus kalau sekarang ngapain aja, banyak sih di rumah sama anak-anak, sama anak. Terus juga kesibukan lainnya sekarang coba bisnis juga. Alhamdulillah ada buka gerai makanan gitu, ayam geprek di dekat rumah. Untuk cari kesibukan aja sih. Terus juga selebihnya di rumah aja sama anak, ngurus suami, ngurus rumah. Kalau anak sekarang baru satu, namanya Kaisar Al-Fatih. Terus sekarang juga alhamdulillah lagi hamil lagi isi lagi. Sudah jalan 6 bulan, mohon doanya semoga sehat-sehat di kehamilan yang ketiga ini. Kalau bosen sih pasti ya, soalnya yang tadinya kita biasa aktivitas di luar, kan sebelum nikah itu kan sempat kerja juga. Jadi ya pas pertama-tama, apalagi dulu belum ada anak ya, itu kayaknya kok di rumah sendiri gitu, suami kerja, itu bosen banget pasti. Nah, tapi alhamdulillah dikasih anak itu nggak lama, kosong sebulan, habis itu langsung hamil, jadi udah mulai excited lagi tuh. Oh iya, udah ada yang ditunggu nih, gitu. Jadi makin happy deh dari situ. Nungguin si jabang bayi ini keluar, gitu kan. Jadi mempersiapkan juga jadi ibu tuh gimana nanti gitu, belum kebayang sih jadi ibu tuh gimana. Jadi cari-cari informasi tentang dunia parenting anak gitu-gitu. Waktu itu Teteh cari informasinya di mana? Lebih banyak sih ya kalau aku. Pertama kalau buku sih ada beberapa buku yang dibaca juga, tapi yang lebih serunya mungkin liatin IG kali ya, liatin IG orang yang baru punya baby gitu, babynya masih usianya masih kecil, yang punya anak kecil, suka ngeliatin gimana sih cara didiknya gitu. Oh ternyata polanya begini, kalau nanti pada saat nyusuin tuh kayak gini, ngasih MPASI tuh kayak gini, jadi kayak gitu aja sih, kepo-kepoin IG orang-orang. Kalau terkait sama ini persiapan fisik, maksudnya terutama dalam artian kalau baru hamil yang pertama itu fisik masih kuat banget, masih strong banget, belum berasa apa-apa. Nah, mulai hamil kedua mulai berasa beda badannya, lebih ringkih lah. Nah, ketiga ini tambah gitu ya, karena makin kehamilan makin ini kan otomatis badan juga lebih menurun ya, daya tahan tubuhnya, terus juga kalsiumnya lebih berkurang gitu, jadi lebih sering encok-encok badan gitu kan. Nah, terus yang kedua dulu kan memang lahirnya kan anaknya kondisinya memang ada kelainan ya waktu itu. Nah, jadi aku ngambil
pelajaran dari situ. Oh, jadi aku tuh ternyata yang di hamil yang kedua itu, setelah aku evaluasi, memang rada mengentengkan. Kayak, oh udah pernah hamil yang pertama, jadi yang kedua ini kayaknya bakal mulus-mulus aja gitu. Di situ aku apa sih kayak suka skip minum vitamin, terus lebih makannya gitu ya. Ternyata memang itu berpengaruh lah secara kesehatan ya, buat diri dan juga janin itu berpengaruh. Nah, makanya di kehamilan yang ketiga ini lebih belajar dari pengalaman sebelumnya, sekarang lebih strict lagi, lebih taat lagi sama minum vitamin, jaga kondisi badan, asupan, kayak gitu-gitu sih, biar yang pengalaman kemarin itu nggak berulang lagi, kayak gitu. Harus ya, soalnya untuk kondisi janin berkembang baik di dalam kandungan itu kan memang dia butuh unsur-unsur kayak asam folat gitu ya, kalsium untuk pembentukan tulangnya. Terus terutama asam folat sih buat pembentukan organ-organnya gitu. Jadi pada saat pembentukan itu nggak ada yang miss gitu. Jadi akan merasa bersalah banget sih nantinya kalau misalkan ternyata dengan kita lalai itu bakal berdampak buruk gitu sama si janinnya, walaupun memang sudah qadarullohnya ya, udah dikasih Allahnya begitu, tapi kita kan mesti ikhtiar ya, dan ikhtiar kita sebaik mungkin memberikan nutrisi yang optimal buat janin gitu. Itu aku benar-benar nggak pernah skip yang namanya vitamin dari dokter. Walaupun misalkan lagi pergi keluar lupa bawa vitamin, itu selalu mampir ke apotek buat beli gitu. Jadi sepenting itu vitamin pada saat kehamilan yang pertama. Nah, kehamilan kedua itu malah gampangin, ngentengin gitu. Yaudah deh, besok aja minumnya gitu. Itu gitu terus, dan terutama juga ada yang bilang gini, juga orang ada yang bilang kalau emang makannya bagus, nggak mual, nggak muntah, itu dari makanan aja katanya. Vitaminnya dikurangin aja, soalnya kan vitamin itu sifatnya ini ya nggak alami gitu kan, lebih ke dari asupan makanan aja. Nah, aku udah terbawa tuh sama omongan itu, jadi lebih ngentengin gitu, padahal nggak gitu juga sih. Kalau kita emang bisa makannya makanan bersih, makanan sehat, ya mungkin nggak apa-apa ya, tapi aku bukan orang yang bisa gitu, makanannya masih apa aja dimakan gitu. Jadi vitamin itu sangat penting sih gitu. Memang dari orang tua ya, dari lingkungan dia di rumah dulu, itu yang paling utama sih kalau menurut aku. Yang pertama itu adalah teladan, maksudnya teladan dari orang tuanya sendiri. Kalau dia udah dapat teladan dari orang tuanya, dia bisa bisa bersikap sebagaimana sesuai apa yang diajarkan sama Quran dan Sunnah. Nah, itu baru nanti kita masuk ke step pendidikan yang berikutnya. Jadi maksudnya fondasi awalnya itu tetap di keluarga gitu. Terus kemudian sampai sekarang itu Kaisar sih belum aku masukin ke sekolah-sekolah kayak PAUD kayak gitu sih. Maksudnya yang preschool ya gitu, preschool. Jadi emang aku berpatokan Kaisar itu masuk sekolah TK gitu. Jadi untuk pendidikan dasarnya di rumah aja sama orang tuanya gitu, sama bundanya. Soalnya memang aku juga di rumah nggak bekerja, jadi
sebisa mungkin disitulah aku dan Kaisar attachment ya, maksudnya kita bikin agenda-agenda main di rumah, main sambil belajar lah gitu, seperti itu. Nah gitu. Nah terus dengan segala macam kehektikan itu pastilah ada momen-momen misalkan udah seharian nih capek gitu kan, kayak kemarin nih baru aja kejadian. Itu ceritanya malam-malam udah capek lah ya, mau istirahat gitu, lagi main sebenarnya sama dia di kamar, terus bundanya ketiduran lah, nungguin ayahnya belum pulang-pulang, baru pulang sekitar jam 10-an lah ya, jam 10-an malam. Nah kayak aku udah ketiduran sebelumnya, nah terus bangun-bangun loh, tiba-tiba ngelihat ruangan TV itu udah penuh sama gula gitu, gula satu toples itu ditumpahin semua sama dia ke lantai dan ke sofa, terus dia campurin sama air sama Oreo. Udah kayak apaan tau lah itu, pas aku bangun udah berantakan banget. Terus akhirnya aku tanya sama dia, Keser ngapain? Aku lagi eksperimen bunda, kata dia. Ya ampun, sampai lengket semua lantai, gimana bersihin ya bunda, mama kayak gini kamu ngasih kerjaan aja sama bunda gitu kan. Terus dia bilang, iya biar bunda olahraga. Ya Allah, ya anak. Aduh, ya ampun. Udah itu pas pertama ya, emang sempet apa ya, sempet aduh ya Allah, agak emosi jiwa gitu kan, soalnya baru bangun capek lah, udah begini harus ngepel semuanya kan. Ya udah akhirnya apa namanya, ada adegan aku cubit-cubit dikit soalnya kalau udah emosi jiwa gitu, apalagi udah malam, udah kayak gemes gitu loh. Kaisar kok ini sih apa namanya, apa malam-malam ngasih kerjaan aja sama bunda gitu. Misalnya kita habis marahin sama anak, pasti nanti ada momen, ya Allah kenapa sih aku marahin gitu, kenapa aku dalam hati tuh gitu, kenapa sih aku marahin. Akhirnya yaudah sini Kaisar, sini peluk bunda dulu gitu, jadi peluk bunda, yaudah bunda minta maaf ya tadi ya gitu, jadi nyeselnya belakangan. Nyeselnya belakangan, tapi maksudnya di situ dia tahu kalau bundanya tuh apa lagi hilaf tadi, dan maksudnya lagi jangan dibawa sampai nanti ya gitu. Jadi maksudnya dia juga belajar buat maafin orang gitu ya, buat ya kalau udah bikin salah ya minta maaf gitu. Kalau yang sangat berpengaruh banget sih sebenarnya apa ya, yang aku notice banget kalau dari keluarga aku sendiri itu dan keluarga suami juga sebenarnya kayak apa ya, kita tuh keluarga harus harmonis gitu aja sih. Jadi aku nggak pernah lihat namanya papa mama tuh berantem, bapak ibu tuh berantem, misalnya bapak ibu mertua gitu ya berantem, tuh nggak pernah gitu. Jadi kita tuh ngusahain banget kalau ada masalah, ada apa tuh kita ngomonginnya di belakang gitu. Misalnya kalau ada, terus sebisa mungkin, dan emang alhamdulillahnya aku sama suami nggak pernah yang berantem sampai yang gimana gitu. Pasti selalu apa ya, bisa nanti akhirnya bisa redam sendiri gitu dengan cara kita gitu. Jadi itu yang aku notice. Jadi itu ngaruh juga ke anak bahwa nanti dia bakal bisa tumbuh dengan baik kalau dia ada di lingkungan juga yang baik gitu. Nggak pernah denger ribut-ribut, nggak pernah denger yang negatif-negatif gitu. Walaupun kan sebenarnya papa mama aku kan kerja ya dua-duanya gitu. Jadi dari dulu itu, dari kecil, dari lahir itu diasuhnya sama pengasuh kalau aku.
karena dua-duanya kerja. Makanya di situ belajar sih sebenarnya bedanya anak yang diasuh sama orang tuanya langsung sama yang sama pengasuh gitu kan. Itu bakal beda banget sih hasilnya gitu, karena apa ya, aku tuh nggak punya apa ya, kenangan yang bener-bener oh sama orang tua tuh dulu gini gitu, karena waktuku kebanyakan itu ya di rumah sama pengasuh kayak gitu. Beda sama suami itu ibunya di rumah, ibu rumah tangga. Jadi dia tuh hampir pasti bisa ingat gitu momen-momen dia itu dulu waktu usia 3 tahun tuh dia ada momen apa sih sama keluarga gitu. Nah itu yang nggak aku dapetin. Nah makanya sekarang tuh belajar dari situ. Jadi ya udahlah akhirnya mutusin buat di rumah aja, mending bisnis gitu ya. Karena itu pun juga bisa beriringan sambil kita aktualisasi diri lewat bisnis sama bisa ngurusin anak juga gitu. Itu sih. Terus juga kalau misalkan ajaran-ajaran kayak ajaran agama gitu-gitu kita juga dapat ya. Jadi makanya alhamdulillah aku sama suami itu bukan anak yang maksudnya dulunya pernah nakal dalam tanda kutip gitu ya. Jadi makanya itu juga penting menurut kita gitu. Makanya nanti background dari orang tua itu sendiri yang juga berpengaruh, background terus terutama ilmu yang orang tua itu punya itu berpengaruh sama nanti didikan kita ke anak kita gitu. Kalau kataku sih emang ngaruh banget ya, apa anak yang dididik sama orang tuanya langsung sama yang enggak gitu. Walaupun memang kita nggak bisa menyamakan semua keluarga ya. Ada yang memang dari segi kebutuhan ekonomi yang menuntut si ibu juga bekerja gitu kan. Jadi tapi memang yang aku garis bawahi sesibuk apapun kita gitu ya sebagai orang tua, kita memang harus bagi porsi buat si perkembangan anak ini sendiri ya. Walaupun misalkan kita misalkan nih ayahnya udah sibuk dari pagi sampai malam, ya bundanya cari yang memang jamnya lebih sedikit daripada si ayah gitu. Jadi otomatis misalkan sore udah di rumah gitu, jadi siang atau sore udah di rumah, jadi bisa membersamai anak ini lebih banyak lah waktunya gitu. Karena ketika misalkan dia dapat sentuhan dari orang tuanya langsung tuh ya, itu beda banget. Jadi ibaratnya kan anak ini tumbuh dari rasa cinta sama kasih sayang ya, itu yang nggak bisa dikasihin sama pengasuh gitu. Mereka cuma bisa ngasih makan, terus mandiin gitu kan, nemenin tidur kayak gitu, sebatas itu gitu. Tapi orang tua yang bisa ngasihin rasa cinta sama kasih itu sendiri yang nanti bikin dia pas dewasa itu jadi orang yang lebih matang ya, dari segi kepribadian dia lebih matang, lebih stabil gitu emosinya, kayak gitu sih. Terus kalau misalkan dari segi anak laki-laki, emang dia tuh kalau dia butuh sosok seorang ayah itu dari segi ngajarin dia sisi ke maskulinannya gitu. Jadi biar dia ini tahu gitu. Dari kecil dia tahu bahwa aku ini laki-laki loh gitu. Aku ini laki-laki. Kalau misalkan sama ayahnya kan dia tahu, oh iya aku tuh sama ayah satu ini loh, satu jenis ibaratnya sama gitu. Kan kadang anak-anak kalau misalkan kayak Kaisar nih sebenarnya dia itu
kalau udah sama ayahnya udah lengket banget. Ibaratnya kalau seharian nih sama bunda, ayahnya pulang langsung ditungguin di depan gerbang, dia yang bukain. Sekarang udah bisa buka gerbang, dia bukain gerbangnya sampai ke kiri, terus gitu, saking segitunya nungguin ayahnya pulang gitu. Kalau yang aku bilang tadi sih aku tuh pengen apa ya, nggak pengen di rumah aja gitu sebenarnya. Makanya kenapa bikin bisnis tadi itu, untuk salah satunya nyalurin apa ya, nyalurin kejenuhan gitu ya. Terus juga apa, pengen juga mengembangkan sesuatu yang mudah-mudahan nanti dari kecil bisa jadi gede gitu. Pengennya kan gitu, pengen menghasilkan sesuatu lah. Yang namanya kita orang kan nggak pengen dapat doang dari suami, tapi juga bisa dapat penghasilan sendiri, bisa buat apa yang kita mau capai, kita bisa achieve itu sendiri gitu ya. Nah, terus juga kalau untuk me time sendiri sih sebenarnya kalau sama suami sih sejauh ini sih nggak pernah ada yang jadwal me time gitu, nggak ada sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan ya lagi ada momennya aja, misalkan tiba-tiba suami besok nggak ada jadwal apa-apa, ya paling jagain Kaisar aja sih. Aku nggak pernah sih, jarang yang namanya pergi keluar sendiri. Misalkan kayak orang-orang yang misalkan pergi keluar nonton sendiri gitu atau apa gitu, jalan-jalan sendiri, nggak sih, jarang sih. Jadi lebih memang me time-nya aku tuh ya nikmatin aja. Misalkan lagi ada waktu ayahnya bisa jagain Kaisar, aku yang ngapain lah, misalkan makan Indomie, makan apa gitu ya, ibaratnya ya kayak gitu aja udah seneng sih sebenarnya, nggak yang muluk-muluk harus gimana banget itu, me time yang harus gimana ke salon lah apa, enggak sih sebenarnya. Ya ada waktu buat diri sendiri di sela-sela eh, apa namanya, jadwal keseharian aku juga udah, buat aku udah me time banget sih, gitu aja. Awal pertama banget buka bisnis itu kita buka ini ya, franchise es teh poci waktu itu. Sebenarnya masih jalan juga, cuma lagi karena pandemi ini, jadi kita off dulu karena si es teh poci ini dia lokasinya di sekolah SDIT gitu, di dekat masjid juga. Nah, karena sekolah lagi off, masjid juga kemarin off, jadi kita benar-benar off nih, udah tiga bulanan ini benar-benar off nih kalau es teh poci. Nah, terus alhamdulillah setelah tahun setengah lah berjalan itu bisnis yang minuman itu, kepikiran buat ngembangin lagi bisnis makanan gitu. Kebetulan suami sama aku emang suka makan kan, jadi suka kuliner, jadi kayak ya merasa cocok aja dengan bisnis makanan gitu. Terus akhirnya mencoba peruntungan untuk kita bisnis ayam geprek. Kebetulan lokasinya dapet deket rumah, di komplek juga, di Indomaretnya gitu, di pelataran Indomaretnya. Sederhana aja sih, bikin gerobak gitu di depannya. Jadi kita modelnya take away gitu aja, nggak ada dine in. Terus semua resep ayamnya, sambalnya itu murni dari hasil otodidak. Kan namanya Kanza ya, kita panggilnya Kanza aja ya. Nah, si Kanza ini kan sebetulnya dari pas di kandungan itu aku nggak ngerasain perbedaan apa-apa ya, maksudnya
aku nggak ngerasain kehamilan yang berbeda dari hamil kaisar, karena dua-duanya nggak ada mabok, nggak ada muntah mual. Itu emang aku kalau hamil selalu kayak gitu. Sampai sekarang pun gitu, nggak pernah mual-mual muntah, itu nggak pernah gitu. Terus perkembangannya pun juga bagus. Maksudnya dalam artian berat badannya, berat janinnya waktu itu naik gitu, bagus. Kan kadang dokter itu notice sesuatu di janin itu kalau berat badannya itu berat janinnya itu ini ya, apa, susah naik gitu ya. Terus terutama itu sih, kalau berat janin susah naik tuh kenapa ya, biasanya ada kayak gitu. Nah ini enggak, dia bagus gitu perkembangannya, terus dari tekanan jantungnya juga bagus gitu. Nah pas dia due date-nya gitu mau lahir, tiba-tiba dia ini apa, sesek gitu ya, apa, pas lahir tuh nggak nangis, kayak nangisnya kayak sesek gitu. Nah, terus biru gitu. Kata dokter aku sih sebenarnya karena lahiran normal jadi nggak gitu ngelihat ya, karena langsung begitu lahir langsung dibawa gitu. Makanya apa namanya, beda banget sama Kaisar. Kalau Kaisar kan nangis langsung dikasih aku gitu ya. Wah ini enggak, belum lihat belum apa udah dibawa gitu. Ternyata pada saat itu langsung masuk ke NICU, dokter anaknya bilang kalau ada suspek PJB ya, apa, penyakit jantung bawaan gitu. Nah, dia masih suspek karena pada saat itu di rumah sakit tersebut nggak ada dokter spesialis jantung yang bisa langsung eh, mengkonfirmasi bahwa benar itu, ibaratnya menegakkan diagnosisnya bahwa benar itu eh, jantung gitu. Jadi harus dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain. Makanya sebenarnya di situ prosesnya agak lama, karena nyari dulu rumah sakit yang punya dokter spesialis jantung anak gitu. Terus kita akhirnya baru dapet tuh sekitar dia usia udah sebulan karena ternyata dokter spesialisnya lagi pergi haji waktu itu, belum balik, jadi kita harus nunggu dulu pokoknya sampai sebulan lah. Dia usia sebulan tuh dia masih ini apa, masih bertahan. Terus kita baru konsultasi di situ, ternyata pas di echo dokternya bilang ini cuma ada lubang kecil aja sih Bu di jantungnya gitu. Ibu apa si dokternya tuh bilangnya kayak gitu doang, jantung apa, lubang kecil, nanti akan tertutup sendiri dengan sendirinya, dia bilang gitu. Nah terus kayak itu udah lega ya, alhamdulillah tuh kalau bisa nutup sendiri gitu kan. Tapi ternyata udah 2 bulan ya dia udah menjelang dia udah usia 2 bulan itu tiba-tiba malam-malam dia sesek lagi gitu, sesek lagi itu jam 2:30 pagi lah kalau nggak salah, 2:30 pagi dia sesek. Terus kita bawa tuh ke rumah sakit. Nah dari situ tuh pas pertama kali langsung masuk ICU, terus bertahan 17 hari di ICU. Udah habis itu dia tidak bisa bertahan lagi gitu. Kalau dulu tuh aku sebelum nikah itu niat banget nyiapin diri, kan ibaratnya nikah tuh pengen langsung hamil ya. Jadi aku tuh dulu nyiapin diri minum apa sih namanya, susu buat program-program hamil gitu loh, kayak Itu sebelum nikah. iya sebelum nikah. Jadi pas menjelang mau nikah tuh udah minum kayak susu Prenagen yang buat apa, program kehamilan gitu. Nah jadi biar intinya sih mempersiapkan
kandungan kita biar kayak akan asam folat. Jadi dia lebih siap gitu. Dan alhamdulillah emang langsung dikasih sih, maksudnya kosongnya sebulan terus habis itu dikasih gitu. Sebenarnya sih nggak ada yang direncanain harus gimana ya. Semuanya sih natural aja gitu berjalannya. Jadi emang kalau misalkan nih kita sebisa mungkin, aku tuh emang orangnya kalau dari segi sifat gitu cuek orangnya. Jadi misalkan ada apa-apa sama sama apa sama kondisi, misalkan lagi ada kenapa gitu, aku nggak begitu anggap itu sesuatu yang ini banget, nggak ibaratnya nggak dianggap, nggak dibesar-besarin gitu ibaratnya. Ya udah deh gitu. Aku tuh lebih ke ya udah deh, nanti juga baik lagi gitu. Aku nggak pernah yang membesar-besarkan sesuatu jadi besar gitu. Jadi ya udah, apa namanya, gampang untuk berdamai dengan keadaan kali ya. Jadi ya udah deh, nanti juga bakal baik lagi gitu. Terus kalau misalkan kita ada cekcok atau misalkan kita lagi ada beda pendapat, ya udah nanti paling nih misalkan kalau lagi berantem, kalau misalkan pas lagi berantem itu pasti sih salah satu ada yang ngalah gitu. Jadi kayak misalkan akunya kan kebanyakan sih akunya yang tiba-tiba udah bad mood duluan, udah yang nangis duluan gitu. Ntar ayahnya Kaisar ya, Bunda kenapa gitu. Jadi ada momen dimana kita itu saling ngalah salah satu gitu, kalau nggak ayahnya, kalau nggak aku gitu. Jadi ada yang ngajak ngomong duluan, jadi nggak pernah kalau kita itu tuh berlarut-larut sampai beberapa hari, itu nggak pernah sih. Jadi paling sejam 2 jam udah balik lagi gitu. Terus aku juga tadi sih sebenarnya nggak pernah membesar-besarkan suatu masalah, jadi lebih ke ya udah, jalanin aja gitu. Nanti pun bakal jadi baik gitu aja sih. Nggak pernah yang terlalu khawatir sama sesuatu gitu sih. Iya, iya. Ya, ya sih, memang aku perhatiin juga biasanya hubungan yang langgeng itu bukan yang emang nggak pernah berantem, tapi ya kayak emang cepet maafin aja sih satu sama lain nggak sih? Maksudnya kayak, Iya, misalnya berantem, cekcok, 30 menit kemudian kayak udah biasa lagi. paling puncak-puncaknya paling nangis, terus ya Mhm. udah habis itu udahan gitu doang sih, nggak yang sampai gimana-gimana banget sih, nggak pernah sih, alhamdulillah gitu. Iya, iya. Sebenarnya sih aku misalkan nih kalau ada yang salah apa, pasti aku cuma mikirnya oh ya udah, orang tuh pasti nggak ada yang sempurna, pasti semua pernah ngelakuin kesalahan gitu, dan dari situlah dia belajar gitu biar jadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin itu cara dia belajar gitu, dari salah itu mungkin nantinya dia akan belajar. Dengan cara aku nangis dia tahu bahwa aku tuh nggak suka gitu doang sih. Aku tuh nggak suka kalau seperti itu, tapi nggak harus aku sampaikan dengan marah-marah apa, tapi dengan sikap aku nangis itu udah menyimpulkan bahwa aku tuh nggak suka dengan sikap itu. Nanti ke depannya jangan diulangin lagi gitu aja sih. Terus itu apa, eh, karena emang kita
dilandasin juga sama rasa sayang ya. Jadi itu juga sifat memaafkan itu juga otomatis keluar gitu, karena oh ya udahlah, kita toh saling sayang gitu, saling nyayangin. Jadi nggak jadi juga harus lah yang namanya kita memaafkan gitu, maafin. Toh juga memang itu juga kan yang diajarkan gitu. Kita harus jadi orang yang pemaaf. Toh Tuhan pun maha pemaaf gitu kan, maafin hambanya. Kenapa kita sebagai seorang hamba nggak maafin kesalahan orang lain